Selamat pagi para saudara yang terkasih dalam Kristus. Renungan pagi pekan ke-6 Paskah, Selasa 24 Mei 2022 bersama dengan Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pemurah, Paulus dan Silas di kota Filipi dengan segala perjuangannya memberiku kekuatan untuk menjalani hidup ini. Rahmat-Mu kumohon untuk menyertaiku dalam peziarahan hidupku. Semoga Engkau yang hadir dalam diriku membawa pencerahan bagi setiap orang yang hadir dalam hidupmu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22 sampai dengan 34. Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitahukan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu.
Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, hari ini Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk kepergiannya saat waktu kenaikan Yesus dan kedatangan Roh Kudus semakin dekat. Yesus mulai mempersiapkan murid-muridnya untuk kepergiannya. Bacaan Injil hari ini dimulai di tengah percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Dia memberitahu para pengikutnya bahwa dia akan pergi ke Dia yang mengutus dia. Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang bergumul dengan kenyataan karena harus melepaskannya. Mereka telah bersamanya untuk waktu yang lama dan mereka tergantung padanya. Apa yang akan mereka lakukan tanpa Yesus? Mereka telah meninggalkan rumah dan keluarga mereka untuk mengikuti Dia. Pikiran tentang Yesus tidak lagi bersama mereka lebih dari yang dapat mereka pahami atau bayangkan. Yesus segera meyakinkan mereka. Benar, Dia tidak akan lagi bersama mereka, namun Dia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya kepada mereka. Yesus memberitahu bahwa akan lebih baik bagi mereka jika Dia meninggalkan mereka. Jika Dia tinggal bersama mereka, Roh Kudus tidak akan datang kepada mereka. Coba bayangkan apa yang para murid pikirkan dan rasakan ketika Yesus berbicara tentang meninggalkan mereka. Mereka telah bersamanya selama 3 tahun. Mereka telah meninggalkan keluarga dan rumah mereka untuk mengikuti Dia. Dia adalah pemimpin dan guru mereka. Para murid tidak bisa membayangkan hidup mereka tanpa Yesus. Jika Dia tidak lagi bersama mereka, apa yang akan mereka lakukan? Coba tanyakan pada diri Anda, apa yang akan Anda lakukan jika Yesus tidak ada dalam hidup Anda? Apakah Anda akan merindukan Dia? Atau apakah Anda akan menyadari ketidakhadirannya? Apa kerugian Anda jika Yesus tidak hadir bagi Anda? Serius, bagaimana ketidakhadirannya akan mempengaruhi Anda? Menjadi mudah untuk menerima kehadiran Yesus begitu saja? Tanyakan pada diri Anda, bagaimana hidup Anda dan hidup saya akan berbeda jika Yesus tidak hadir bersama kita? Akankah kita menyadari ketidakhadirannya, namun Dia berjanji untuk selalu bersama kita? Hari ini, semoga kita harus mengucap syukur untuk kasih kepada Yesus atas kasih setia dan kehadirannya dalam hidup kita. Sangat mudah untuk menerima hadiah besar ini begitu saja. Semoga kita memiliki mata dan hati yang terbuka untuk kedatangan Yesus ke dalam hidup kita hari ini. Bangun dan waspada, Dia akan datang. Lebih tepatnya, Dia sudah bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga,
Kami umat-Mu selalu bergembira karena diangkat menjadi putra dan putrimu. Semoga kami dapat mengharapkan kebangkitan serta keselamatan abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.